tengah hamparan sawah dan suasana tenang desa Kabe-Kabe, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Pura Ujan Angin berdiri menyimpan nilai sejarah dan spiritualitas yang tinggi. Mengenai asal-usul dan fungsi pura ini diketahui dari tokoh Puri Kabe-Kabe yang dikenal sebagai pewaris sejarah pura kerajaan, serta Jero Mangku yang setia menjalankan tugasnya sebagai pemangku di pura ini. Om Swastiastu, nama saya Anak Agung Ngurah Gede Surya Buana. Saya menjadi ketua organisasi Puri Kabe-Kabe. Dan memang kebetulan juga di Puri Kabe-Kabe ini hanya ada organisasi, belum ada penglingsir. Pura Ujan Angin didirikan pada abad ke-15 oleh Raja kedua Kerajaan Kabe-Kabe bernama Sire Arya Anglurah Kabe-Kabe. Pendirian pura ini memiliki kaitan erat dengan kehidupan masyarakat Kabe-Kabe, khususnya dalam hal pengairan dan kesuburan sawah, sehingga dikategorikan sebagai pura fungsional. Nama Ujan Angin berasal dari pengalaman spiritual sang raja saat bermeditasi. Beliau menerima wahyu yang diawali dengan turunnya hujan disertai angin. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi dasar penamaan dan fungsi spiritual pura tersebut hingga saat ini. Pura Ujan Angin ini didirikan oleh Raja kedua pada abad ke-15. Didirikan oleh Raja kedua. Pelinggih pokok di sana adalah pelinggih Ratu Gede Ujan Angin. Kenapa disebut atau dinamakan Pura Ujan Angin? Karena pada waktu itu ketika beliau mendapat wahyu untuk mendirikan sebuah periangan atau sebuah pura, beliau bermeditasi pada satu tempat. Nah, ketika beliau mendapatkan wahyu diawali dengan hujan angin. Nah, didirikanlah pura itu. Yang pelinggih pokoknya adalah Ratu Gede Ujan Angin. Kemudian pada periode berikutnya ada pengembangan dari pura itu, didirikanlah pura Pesimpangan, pura Sakenan dari situ. Kemudian pura Batu Paus ada di situ. Pada tanggal 1 Mei tahun ini kami mengajukan usul untuk menjadikan pura itu pura yang dapat diakui dan dilindungi oleh negara, hingga kami mengajukan untuk dijadikan cagar budaya. Nanti segala sesuatunya yang berkaitan dengan pura itu, apa itu restorasinya, apa itu perbaikan lain, nanti seizin negara, kan begitu. Seizin negara juga kita harapkan juga biaya dari negara, karena sudah kalau memang diakui sebagai cagar budaya, sudah dengan sendirinya konsekuensi dari negara yang mengakui pura itu atau salah satu tempat diakui sebagai cagar budaya kan bantuan-bantuan dari pemerintah. Ternyata hasil dari sidang memutuskan bahwa yang dijadikan cagar budaya itu adalah bendanya. Bendanya yaitu patung Dua Rapala yang ada di depan pelinggih Ratu Gede Ujan Angin. Ada 2 patung. Nah, itu saja yang bisa diakui sebagai benda cagar budaya. Keberlanjutan Pura Ujan Angin sebagai peninggalan kerajaan Kabe-Kabe tetap terjaga hingga saat ini melalui garis keturunan Raja kedua. Salah satu keturunannya diberikan tempat tinggal di sekitar pura, serta diberi tanggung jawab untuk merawat dan menjaga kesucian pura secara turun-temurun. Nah, siapa yang diserahkan oleh raja untuk ngemponin
untuk ngomong pura itu pada waktu Raja ketiga. Beliau itu mempunyai putra di luar bumi yang mempunyai putra itu adalah gadis dari kapal. Tetapi Raja tetap mengakui itu memang anak saya. Nah, karena Raja mengakui bahwa itu anaknya, diambillah putranya ini yang lahir di kapal, di desa kapal, ditempatkan di Pura Ujan Angin ini untuk diberikan tempat di sebelah Pura Ujan Angin ini, sekalian dia diberikan tanggung jawab untuk memponen Pura Ujan Angin sampai sekarang. Hingga kini, keberadaan Pura Ujan Angin masih aktif dan dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh generasi ke-6 dari keturunannya. Tradisi dan peran spiritual tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, menjadikan pura ini tidak hanya sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai bagian hidup dari identitas budaya masyarakat desa Kabe-Kabe. Om Swastiastu. Titiang Inyoman Wartika Jeremangku niki ngayah ring Pura Luhur Ujan Angin. Titiang lahir tahun 70. Titiang ngatur ngayah niki nenten iwang untuk titiang tahun 95 nih. Ngewengku riki ring Pura Luhur Ujan Angin. Titiang pemangku niki keturun ke-6 titiang ngatur ngayah. Nenten jetios ini teratang titiang sana mangkin ini pointen riki ring jogo ring Pura Luhur Ujan Angin. Pertama sugero bekulun riki ring jogo sane melinggih pertama sang murdanin jogo mepara pido Ratu Gede Ujan Angin. Kaping kali sane ring gedong niki sane melinggih hido betari sugero bekulun hido betari lingsir lewur dalam sakeanan sareng sanak putun hido sane mapara bido Ratu Dwayu Mas hido betari durga. Kaping 3 ring gedong ageng niki majeng kau sane melinggih riki sugero bekulun hido Ratu Nyoman Sakti Ida Ratu Dwayu Mas Manik, Ida Ratu Dwayu Mas Manik Mirah, keputra antuk Ida Ratu Betari ring Pura Luhur Batu Ngaus. Kaping 4 niki ring gedong sane paling sikelor niki sugero bekulun Ida Ratu Lingsir ring pemerajaan kapal. Sane nomor 5 niki ring gedong majeng kelod sane melinggih Ida Ratu Pemadaian Buit. Posikian hido betari ring Pura Luhur Gede dalam buit. Sampun genten ane kaping nomor 5 sane melinggih riki nenten jetios hido Gusti Maling Sirdot Segaro ring Luhur Batu Karu nika posikian hido. Sane kaping undab ring pojok Puri Agung nika sane melinggih sugero bekulun hido Ratu Gede Pemutaran Jagat. Sane niko sane melinggih riki ring jogo ring priangan hido sugero bekulun ring Pura Luhur Ujan Angin. Sebagai tempat suci yang dijaga dengan penuh hormat, Pura Ujan Angin memiliki ketentuan tersendiri bagi siapapun yang ingin bersembahyang atau berkunjung. Setiap orang diharapkan menghormati nilai-nilai kesakralan dan mengikuti adat yang berlaku di lingkungan pura. In pantangan riki sugero bekulun yang ujar. In wenten nak nangkil makto nah sekadi mangkin jimat tapi jumedial nika dan dados. Santukan riki ring sugero bekulun ring ajeng sampai jangkep. Nah kita dados sunas mantan harus makan nih kang. Oke ntar pemergi. Pura Ujan Angin tidak hanya dikelola oleh Jero Mangku dan Pengempon Pura, tetapi juga mendapat perhatian dalam upaya pelestarian budaya.
Patung Duara Pala merupakan sebuah situs cagar budaya yang berada di depan Pelinggih Betara Ujan Angin. Cagar budaya Pura Ujan Angin harus tetap dijaga kelestariannya agar nantinya kita dapat berkunjung dan mengetahui salah satu peninggalan sejarah yang ada di Bali, tepatnya di Desa Kabe-Kabe, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.